Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Selamat sore Mbak Dina, apa kabar? Selamat sore Mas Davi, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mbak Dina, kita lihat eskalasi di Iran ini terus meningkat. Kemudian terakhir Amerika Serikat sudah meminta warga negaranya meninggalkan negara itu. Banyak orang yang takut bahwa ini adalah awal Perang Dunia Ketiga antara Amerika Serikat dan Iran. Bagaimana analisa Anda? Baik, pertama kalau dari sisi eskalasi justru yang terjadi kalau kita melihat atau mengikuti pemberitaan dari dalam Iran sendiri ya, eskalasinya justru jauh menurun. Kenapa? Karena memang sudah berhenti aksi-aksi demo yang melakukan kekerasan itu, dan kemudian yang justru terjadi kemarin di hari Senin itu adalah demo tandingan yang jumlahnya jauh lebih masif daripada demo yang anarkis dan ingin menggulingkan pemerintahan. Nah, kemudian juga kalau dari sisi misalnya ada pernyataan seruan dari pemerintah Amerika untuk warga Amerika segera keluar, itu saya pikir bentuk perang psikologis saja ya, karena memang warga Amerika Serikat kan juga sangat sedikit di Iran karena kedua negara tidak punya hubungan diplomatik kan, sehingga ini saya pikir upaya untuk terus menekan pemerintah Iran ya, agar mungkin ya supaya tunduk, supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Tapi kalau dari sisi realnya memang kedua negara terlihat memang sudah bersiap-siap ya. Misalnya Iran itu sudah diberitakan sudah mempersiapkan banyak hal, sudah mengaktifkan berbagai pertahanan udaranya, dan kemudian juga Amerika Serikat juga sudah bersiap-siap di pangkalan udaranya masing-masing dengan sistem sistem yang didukung oleh kekuatan elektronik. Saya pikir kemungkinan perangnya itu ya 50-50 ya. Ada kemungkinan memang akhirnya Amerika Serikat menyerang, tapi bisa juga terus mempertahankan status quo ya, artinya tetap bersiap-siap tapi tidak ada saling serang. Baik, Mbak Dina, ini permintaan negosiasi juga sudah dilakukan kan antara Iran dan Amerika Serikat. Bagaimana kemudian proses negosiasi ini bisa menentukan langkah kedua negara berikutnya, apakah memang akan saling menyerang atau tidak? Iya, pernyataan bahwa ada permintaan negosiasi itu kan dari Trump ya. Sementara kalau dari pihak Iran sendiri, berita terakhir justru tidak ada tuh pernyataan resmi bahwa ingin bernegosiasi. Bahkan justru yang karena kejadiannya baru kemarin itu demo yang luar biasa besar menyatakan dukungan kepada pemerintah, itu justru betul-betul anti Amerika gitu ya, betul-betul menyatakan tidak akan tunduk dan akan terus melakukan perlawanan. Sebenarnya mungkin ada pertanyaan lanjutan dari publik, ini kenapa sih kok harus berantem dua negara gitu ya? Sebenarnya kan akarnya dari Israel sebetulnya ya, karena Iran yang memiliki kekuatan rudal dan bisa menjangkau langsung ke Israel, dan dikhawatirkan oleh Amerika dan Israel punya kekuatan nuklir juga, itu merupakan ancaman buat Israel, sehingga Amerika Serikat betul-betul ingin melakukan penggulingan rezim di Iran supaya ada pemerintahan baru yang tidak lagi melakukan perlawanan terhadap Iran dan Israel. Artinya Amerika dan Israel maksud saya. Artinya faktor krisis ekonomi yang selama ini misalnya digembor-gemborkan oleh Amerika Serikat yang menjadi alasan utama apa yang terjadi di Iran, ini juga bagian dari propaganda Amerika Serikat. Nah, kalau ekonomi ini berbeda ya, bahwa ekonomi di Iran itu sulit, iya memang betul sulit gitu ya, harga-harga naik, harga bahan pokok naik, bensin naik gitu. Cuma rakyat Iran ini punya literasi politik yang tinggi, mereka tahu bahwa ini sebagian memang kesalahan manajemen pemerintah gitu, tapi sebagian besar juga ada sebabnya adalah karena embargo dari Amerika Serikat. Embargo itu kan artinya Iran tidak leluasa menjual minyaknya, menjual produksi industrinya ke negara luar, karena negara-negara lain takut disanksi oleh Amerika Serikat. Akibatnya penjualan barang-barang Iran termasuk minyak itu kepada negara-negara yang berani saja, misalnya China misalnya ya, tapi dengan harga yang sangat rendah, dan kemudian atau misalnya lewat pasar gelap, sehingga memang pemasukan negara sangat sedikit gitu dibanding kalau seandainya dibebaskan saja oleh Amerika Serikat untuk menjual minyak dan berbagai barang industrinya.
dunia. Nah, situasi ini jadi ada dua faktor di sini. Nah, rakyat Iran itu memahami bahwa ini memang ada situasi ekonomi berat dan harusnya pemerintah melakukan sesuatu dong. Tapi mereka tidak ingin sistem pemerintahannya dibubarkan. Nah, ini yang ada dua hal di sini yang perlu kita pahami bersama. Analoginya gini, di Indonesia kan juga ada aksi demo ya, banyak ya untuk memprotes kebijakan pemerintah misalnya. Yeah. Tapi apakah orang Indonesia pengennya Indonesia bubar gitu, NKRI bubar, Pancasila digantikan? Enggak ya. Tetap Indonesianya tetap seperti Indonesia ini, cuma mengharapkan ada perubahan-perubahan kebijakan. Yang terjadi di Iran juga seperti itu ya, demo soal masalah ekonomi itu real, tapi juga mereka sebagian besar dibuktikan dengan yang hadir di aksi demo kemarin itu tidak ingin ada perubahan pemerintahan, sistem pemerintahannya tetap dipertahankan. Apalagi kan memang terbukti juga secara terbuka Amerika Serikat, Israel itu justru memprovokasi rakyat Iran untuk terus turun ke jalan untuk melawan pemerintah. Nah, ini yang tidak diterima oleh sebagian besar orang Iran. Ya, apalagi dukungan juga kemarin mengalir sangat deras kepada pemerintah yang sah di Iran. Bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Iran untuk mencegah terjadinya, ya memang Amerika Serikat sudah bersiap-siap untuk mencegah setidaknya serangan ini terjadi dalam waktu dekat begitu, Mbak Dina? Ya, sebenarnya kan kalau dalam potensi perang itu dua pihak akan saling berhitung ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi ada kedua kemungkinan, ada yang berani mengambil resiko atau tidak, karena resikonya sama-sama besar ya. Seandainya misalnya Amerika Serikat betul-betul menyerang Iran sudah selain sudah punya pertahanan udaranya juga sudah diaktifkan, dia juga ada track record juga ya, berani menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu semua dalam jangkauan rudal-rudalnya Iran. Nah, Amerika Serikat saya pikir tidak akan berhitung ya dengan risiko ini. Belum juga jalur ini Selat Hormuz itu ada sepertiga minyak dunia lewat di sana. Seandainya ditutup oleh Iran, itu ekonomi global betul-betul ada kesulitan ya. Pasti Amerika juga berhitung di situ. Jadi kemungkinan memang akan ada kayak istilahnya mempertahankan status quo ya, bersiap-siap saling mengancam, tapi kemungkinan tidak melakukan serangan, atau ala Amerika ya, melakukan serangan tapi setelah itu dia pula yang menyatakan oke, serangan sudah selesai dan situasinya ada gencatan senjata gitu. Seperti yang di bulan Juni kemarin kan situasinya kayak gitu ya. Ya, itu tipikal Amerika Serikat ya yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang menarik adalah penyebab demonstrasi di internal negara Iran sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ada juga campur tangan Israel atau Amerika Serikat pada demonstrasi pertama pada waktu itu. Sebenarnya seperti apa? Kalau campur tangan Amerika saya pikir sudah sangat jelas ya, karena nih polanya itu udah berulang puluhan tahun ya, aksi demo, kemudian akhirnya media barat, para pejabat Amerika kemudian menyatakan ini pemerintahan Iran harus turun dan seterusnya, tapi kemudian akhirnya bisa reda, kemudian muncul lagi. Nah, apalagi yang sekarang ini yang itu pemerintah Amerika itu udah belak-belakan banget gitu ya, maksudnya Trump itu betul-betul mengatakan oke, kalau ada demonstran yang terbunuh, Amerika akan turun untuk membantu misalnya. Terus kemudian mantan menlunya Trump yang namanya Mike Pompeo itu juga secara terbuka mengatakan selamat tahun baru untuk warga Iran yang di jalanan dan agen Mossad yang bersama mereka. Jadi betul-betul belak-belakan bahwa memang ada agen Mossad gitu ya. Dan kemudian juga kan ada fasilitas Starlink juga ya, ada 40.000 unit itu diberitakan itu sudah ada di Iran, sehingga kan jadi pertanyaan loh, ini dari mana? Dan kemudian di Jerusalem Post juga memberitakan bahwa memang Mossad memberikan instruksi dalam bahasa Farsi ya kepada orang-orang Iran. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina. Tentu kita harapkan bersama eskalasi di Iran ini bisa segera turun, kondisinya kembali normal ya. Tentu saja ini juga berpengaruh pada geopolitik di dunia. Terima kasih Mbak Dina. Selamat sore, sehat selalu. Sama-sama.
Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Iran menyerukan warganya untuk segera meninggalkan Iran. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah kemungkinan serangan Amerika Serikat ke Iran. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerukan pernyataan virtual untuk warganya agar segera meninggalkan Iran. Pernyataan ini menyusul rencana kemungkinan serangan AS ke Iran terkait demo besar-besaran yang sedang terjadi. Kedubes menyatakan bagi warga AS yang tidak bisa pergi dari Iran untuk segera membuat tempat aman dengan persediaan makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, Kedubes AS juga mendesak warganya untuk mengurangi kebergantungan terhadap pemerintah AS untuk pergi dari Iran. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Iran jika korban demonstrasi terus berjatuhan. Beberapa lembaga menyebut ratusan orang tewas selama aksi unjuk rasa 2 pekan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana ekonomi untuk menangani tuntutan rakyat. Ribuan warga Iran ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran pada hari Senin di Gilan, Teheran untuk mendukung pemerintah Iran dan mengecam kerusuhan akibat protes nasional selama beberapa minggu terakhir. Pemerintah Iran telah menyerukan kepada warga untuk bergabung dalam demonstrasi massal guna mengutuk kerusuhan dan mendukung pemerintah serta menolak campur tangan Amerika dan Israel dalam urusan internal Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana ekonomi untuk menangani tuntutan rakyat. Ratusan demonstran juga terlihat berpawai di jalan-jalan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan Selatan. Sementara itu, pemimpin tertinggi negara Iran, Ali Khamenei, menegaskan bahwa Iran tidak akan mengampuni para perusuh. Kerusuhan dilaporkan terjadi di beberapa kota di Iran, menyebabkan 100 aparat tewas, 544 warga sipil tewas, dan lebih dari 4.000 orang ditahan. Protes yang dimulai di Teheran pada akhir Desember dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan nilai mata uang nasional. Ratusan ribu warga Iran turun ke jalan di seluruh negeri dalam demonstrasi yang didukung pemerintah dan mengecam kerusuhan yang telah berlangsung selama beberapa minggu. Televisi pemerintah Iran mengatakan bahwa demonstrasi tersebut diadakan untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai kejahatan teroris bersenjata. Eskalasi dalam negeri ini membuat Iran tengah disorot dunia, termasuk Amerika Serikat yang bersiap menyerang Iran.